Sahabat Ekora NTT, kembali kita hadir lagi di sudut pandang Ekora NTT. Dan hari ini kita punya teman ngobrol yang sangat spesial. Ini ibu rumah tangga, tapi bukan ibu rumah tangga biasa. Karena di sela-sela kesibukannya, ibu rumah tangga ini selain sebagai seorang penulis, juga sebagai seorang yang belakangan ini terlibat sibuk sekali di dunia fashion, khususnya dalam memperkenalkan, mempromosikan tenunan-tenunan NTT. Seperti apa sosoknya, kita akan berkenalan dengan ibu ini. Tapi supaya lebih akrab, saya kayaknya perlu memanggil dengan sapaan yang lebih familiar, Sista. Sista, selamat datang di sudut pandang Ekora NTT. Terima kasih atas undangan hari ini. Dengan senang hati sekali bisa bergabung di sini. Oke, silakan perkenalkan dulu Sista. Baik, sahabat Ekora NTT, perkenalkan saya Santissima Lydia Gamah, seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya dulu sempat jadi dosen staf pengajar di Universitas Nusa Nipah ya. Saya dulu ambil jurusan psikologi, terus melanjutkan studi S2 untuk menjadi dosen. Namun setelah itu resign karena harus menikah dan mengikuti tugas suami kemanapun. Jadi berkeliling Indonesia. Nah, setelah resign dari dosen, saya bergelut di bidang dunia fashion, studi desainer. Saya ingin dengan visi misi adalah ingin memperkenalkan lagi dari sisi saya, sudut pandang saya, tenun NTT ke kancah nasional dan semoga bisa tembus internasional ke depannya. Seperti itu. Jadi selain tetap pada dunia saya menulis, sudah 15 tahun ya bergelut dari nol. 15 tahun di bidang menulis, sedangkan di bidang fashion saya studinya baru 1 tahun gitu. Belum selesai sih, masih lanjut bertahap. Gitu. Terima kasih untuk perkenalannya, sahabat Ekora NTT. Saya kira saya lumayan mengenal sosok ini karena terlebih dalam dunia tulis menulis, dia merangkak dari bawah dan menjadi besar sekarang. Itu perjalanannya cukup panjang, Sista ya. Lumayan, luar biasa. Sampai dengan hari ini saya kira sahabat Ekora NTT perlu tahu, teman ngobrol kita ini sudah menulis sekitar 5 buku saya tidak salah. OTW 6. OTW 6, wah luar biasa. Baru 6. Provisiat. Saya kira ini jadi satu bagian dari motivasi untuk anak-anak muda NTT, bagaimana terlibat di literasi, tapi juga kalau saat ini sistem mungkin literasi untuk urusan memperkenalkan tenunan NTT lewat fashion ya. Oke. Dari 5 buku, saya kayaknya pernah terlibat di sekitar 3 buku, ikut memberi testimoni dan ikut membaca gitu. Dan saya terkesan sekali di buku yang kelima, yang judulnya itu Cinta Sang Puan, teman-teman. Itu buku yang menurut saya menarik sekali karena Sista boleh dikatakan mengoleksi begitu banyak model tenun dan merumuskannya dalam kalimat dan kata-kata bagaimana tenunan NTT itu sangat bermakna. Apakah buku itu menjadi titik pijak Sista mulai terjun di dunia fashion itu? Betul. Itu salah satu dedikasi saya bahwa wujud bukti tidak sekedar saya menggaungkan bahwa saya cinta tenun, selain saya sendiri memakai produk-produk tenun, dan karena saya 15 tahun basic saya sebagai penulis, itu wujud kecintaan saya dedikasikan dalam bentuk buku. Karena menulis itu keabadian. Jadi kita boleh berkoar-koar, lantang suara kita untuk menyampaikan pesan-kesan, tetapi kalau tanpa tulisan, anak cucu kelak nggak bisa terbaca di abadi. Beda ya baca buku fisik sama baca-baca di internet. Ya. Oh, tadi quotes yang menarik, saya kira ikut mengutip apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur itu. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Proses itu istimewa sekali. Dan kita coba telusuri ke belakang itu dari buku, ketika buku pertama aku tunjuk Bintangku yang didedikasikan untuk Bapak Daniel Wodapaleh, buku kedua sampai kelima itu bicara soal perempuan, dan saya kira sampai di buku kelima tadi kita Sista sentil itu omong soal tenun. Kenapa tenun? Dan kenapa dari buku kedua sampai kelima tuh khusus perempuan, dan yang terakhir tuh
masuk ke tenun tuh? Itu menarik, bisa diceritakan tuh, Ya, Sister. baik. Terlepas dari buku pertama sampai kelima, yang pertama tentang biografi seorang Daniel Wodapale, bupati di dua periode yang sampai hari ini meninggalkan jejak nama besar yang baik. Gak ada cacat celah pun dari seorang Daniel Wodapale. Itu yang didedikasikan pertama. Masuk ke buku kedua sampai buku kelima, OTW buku keenam juga ada isu seorang tentang perempuan seorang Kasih ibu. bocoran sedikit dong. Tapi nanti sebentar. Oke, lanjut. Jadi buku kedua sampai buku kelima isu-isu perempuan dan anak, tetapi topiknya beda-beda. Buku kedua, Virgin di Manakah Perawanmu, isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Ternyata dari yang 13 tahun lalu yang saya menulis sampai hari ini masih ada aja isu-isu seperti itu, dan malah semakin miris kondisi sekarang. Saya tidak tahu ya, kadang-kadang saya baca tuh Miris sekali hati. Ya. Kok belum kelar-kelar, belum tuntas-tuntas, gimana caranya ya untuk menekan kasus-kasus seperti ini, seperti itu. Di buku selanjutnya Citra Perempuan Tangguh, biografi Ibu Lucia Adinda Leburaya ya. Dia salah satu istri politisi yang saya kagumi, saya banyak belajar dari dia, dan salah satunya saya jatuh cinta tenun dari sosoknya. Ya. 10 tahun dia mendampingi Bapak dengan menggiatkan tenun-tenun itu mulai dari beliau awal titik pijaknya. Jadi menulis biografi beliau tentang perjalanan dia menjadi seorang istri politisi, yang dimana kita tahu Pak Frans Leburaya 10 tahun ya cukup meninggalkan nama baik ya. Jadi saya belajar banyak juga dari dia sebelum saya sendiri jadi istri pejabat gitu. Iya. Salah satunya Iya. saya terkesima dengan peran dia sebagai istri pejabat. Yang keempat, saya ambil dari riset saya S2 tuh tentang sisi psikologis perempuan Citra dan peran perempuan Adonara. Nah, itu menurut saya menarik karena seorang perempuan Leo berani keluar dari pakaian untuk pergi meneliti di Adonara. Benar, sengaja memang. Karena saya melihat banyak dari hasil wawancara sosok perempuan Adonara itu perempuan yang pekerja keras, perempuan tangguh, banyak single parent yang suaminya merantau, terus mereka membesarkan anak mulai dari nelayan pun ada dari perempuan Adonara, berkebun, jadi itu jadi dagang. Tesis tuh ya? Iya, tesis saya. Gambaran seorang perempuan Adonara mungkin mewakili perempuan-perempuan NTT yang sosoknya tangguh, keras tapi hatinya lembut dan pantang menyerah. Dari situ saya lihat seperti itu. Sampai ke buku kelima. Sampai ke ceritakan buku kelima. Kepada buku kelima. Cinta Sang Puan. Cinta Sang Puan ya. Karena saya meninggalkan dunia kampus, keluar, kalau dikatakan sudah di zona nyaman ya. Iya, sudah. Karena lagi proses nidon juga waktu itu. Tapi namanya seorang istri, apapun dia pasti punya pilihan. Tetapi saya tekankan bahwa pilihannya jangan sampai merugikan dirinya. Setiap perempuan, apalagi seorang ibu, seorang istri, ketika berkeluarga pasti ada hal-hal yang dikorbankan. Tetapi tanda kutip, apa yang kamu korbankan, apa yang kamu pilih jangan sampai merugi dan menyakiti dirimu sendiri. Dan pilihannya tenun tadi. Pilihan saya kembali ke jiwa saya sebenarnya ya, dari menulis sebelumnya. Jadi minta support, bersyukur punya suami support dunia saya, dunia tenun. Karena saya benar-benar mencintai dia dan melihat langsung ya gimana saya cara berbusana apa lebih banyak tenunnya. Jadi sayang kan kalau dibiarkan begitu saja. Selain saya suka, ya saya mulai berbisnis gitu, berusaha gitu, merangkul penenun, sekalian membantu ekonomi mereka juga. Kan dari selembar kain yang dikerjakan berbulan-bulan itu untuk biaya kuliah anak, biaya sekolah, ekonomi keluarga, dan itu yang membuat saya tergerak. Oke, jadi kan suami ini kan di Papua, di Sumatera, di Jawa, di NTT. Itu ketika misalnya, oke tadi Sister bilang selalu mau tampil dengan memperkenalkan tenunan NTT sampai ke misalnya di berbusana juga. Ada tidak pengalaman menarik orang komentari atau semacam apresiasi terhadap tenun yang Sister? Hampir sering kalau di acara-acara pesta-pesta keluarga kementerian di pusat, kita keliling
di keluarga kementerian yang kantor tempat suami bekerja itu silaturahminya kuat sekali. Salah satu ketika ada anak-anak mereka nikah diundang, kita suami istri selalu dengan tenun. Nah itu yang membuat selalu beda, dan kalau tiap kali berfoto pasti kita beda sendiri. Dan langsung bilang, wah khas sekali NTT, tenun NTT itu mahal ya gitu langsung. Senang, mau dong, tapi jangan mahal-mahal gitu. Nah saya selalu menjelaskan kenapa mahal, kenapa ada yang murah. Selalu saya jelaskan prosesnya, cara membuatnya, karena beda-beda. Karena di setiap, kita kan ada 700 tenun yang sudah hak paten ya. Nah itu kan masing-masing beda ya cara membuatnya, prosesnya, dan harganya beda. Dan itu yang saya jelaskan ke mereka, kenapa yang ini mahal, kenapa yang ini murah gitu. Kami semua tadi itu mendengar dan tersentuh sekali ketika Sista bilang ini bagaimana mendatangkan tenun itu dari mama-mama penenun yang berpejuang lah, katakan mereka perempuan tangguh. Dan saya kira Sista ikut mengangkat martabat mereka sangat tinggi, bahwa kalau tenun NTT mahal karena prosesnya itu tidak main-main. Dan tidak hanya sekedar proses, para ibu-ibu itu mengerjakan itu dengan hati. Tangan mereka jemari yang keriput, tapi mereka bisa mengerjakan pikiran, mengolah hati, mengolah pikiran. Dan kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin saat-saat mereka mengerjakan itu demi uang untuk biaya hidup, mungkin dalam keadaan sakit pun ada. Saya merasa seperti itu. Jadi benar-benar kita berharap masyarakat kelas menengah ke atas ya, karena harga tenun kalau membeli janganlah tawar sampai rendah-rendah, kasihan gitu. Kalau beli di tangan-tangan yang langsung ya, kalau kita berusaha lagi mau jual lagi dia terserah harga kita ya. Tapi ketika datang ke mereka, jangan yang sampai harganya anjlok kayak gini. Gimana coba mereka prosesnya itu? Kami di Ekora sendiri itu pernah bikin liputan mendalam tentang tenun, dan persis seperti yang tadi Sista ceritakan. Kalau beli tenun di mama-mama penenun, mohonlah jangan ditawar tuh, karena prosesnya itu yang harus disampaikan, yang saya harus sampaikan juga. Kita boleh berbisnis, berusaha, tapi turun ke lapangan dari tangan yang penghasil itu ya, mama-mama ya, mahakarya itu, mahakarya yang sudah jadi kekayaan intelektual, kekayaan budaya kita. Jangan sampai harganya benar-benar miring yang membuat mereka menjual dengan terpaksa, sedih, ya sudah kami butuh uang. Jangan sampai kita melihat hal itu nanti kita juga bergejolak dalam hati ya. Ketika kita meraup keuntungan, kita nggak tenang, gelisah juga nanti. Kita nggak bisa merasakan susahnya mereka memproses itu. Oke, ketika Sista misalnya ini usaha tenun ini, itu sudah punya butik kah atau misalnya? Iya, butik saya pertama di Kupang tahun 2020, awal tahun 2020, sebelum masuknya COVID. Baru isu-isu COVID sih, belum terlalu marak ya COVID. 2020, 3 tahun di Kupang, terus saya buka di Jogja. Sekarang di Jogja jalan tahun kedua. Kecil saja sih cabangnya, karena kebetulan anak-anak saya semua di Jogja. Jadi Jogja kan daerah wisata juga. Ya masuklah kita memperkenalkan pelan-pelan budaya kita. Dan beberapa kali ikut fashion show tenun, ikut juga. Kami pengen dengar tuh cerita soal membawa tenun NTT ke dunia fashion tuh. Oh ya, karena saya saking cintanya sama tenun NTT, setiap kali tempat tugas suami saya selalu memperkenalkan dengan memakainya pada setiap momen-momen kantor. Mulai dari Papua, di Manokwari, di Lampung, di Jawa, di Kupang sendiri yang tempat tinggal kita, di Jawa hampir seluruh ya. Kota-kota kita datangi untuk acara-acara itu selalu ciri khas dengan tenun. Itu salah satu saya model sendiri ya, kita memakai sendiri. Dilihat jatuh hati, ya langsung dipesan, mau dong yang kayak gini. Jadi istilahnya model berjalan lah, saya sendiri lah yang memakainya gitu. Dan suami sering gitu. Jadi keunikan saya tiap kali tempat tugas, saya kalau mendesain atau merancang baju selalu kolaborasi sama batik asal daerah situ. Jadi mix-mixan gitu, jadi bagaimana saya tetap menghargai tempat di mana kita bertugas. Saya bertugas. Jadi kalau tenunnya 75%, 25%-nya saya mix kain itu khas dari mana ya? Misalnya Papua, batik Papua, nuansa burung cendrawasih. Terus waktu ke Lampung, tapis Lampung dengan topi siger Lampungnya. Terus ke Jawa sekarang mega mendung. Saya selalu kebetulan studi desain, jadi saya merancang, mendesain baju itu mix-mixkan sama tempat daerah saya asal, kayak di Jogja luriknya,
Jadi saya tetap menghargai tempat di mana saya berada seperti itu. Itu ciri khas saya. Jadi tadi sudah kayak 1 tahun belajar untuk apa tadi? Iya, 8 bulan mau 1 tahun. Dia kan D1 kan kayak studi desain di Jakarta. Saya bolak-balik tiap weekend gitu. Jadi butik sekarang sudah di Kupang dan di Jogja. Iya. Di Kupang tutup sementara karena saya kontrolnya masih saya sekarang lebih fokus ke Jogja. Gitu. Oke. Ini masih berkaitan dengan tenun tadi. Misalnya tadi padukan dengan daerah di mana kita suami bertugas, sista mereka berada gitu. Itu gambar sendiri ke polanya sampai dengan apa gitu. Coret-coret sendiri. Lalu kerja sama penjahit, saya mau yang gini-gini. Oh mungkin diarahkan, gini. Lalu deal dijahit gitu. Saya nggak ambil kelas jahit, saya lebih fokus ke desain gambar aja. Saya punya penjahit sendiri yang sudah belasan tahun dengan saya gitu di Jogja sih. Ya, saya dari masa kuliah tuh saya sudah dengan tenun-tenun, jadi dia sudah tahu orang Jawa tapi dia tahu tata letaknya karena sudah pegang baju-baju tenun saya 15 tahun gitu. Sorry, kalau yang lagi dikenakan ini juga bagian dari gambar apa sendiri? Iya, ini namanya motif Nepa dari Lio, ciri khas sarung Lio, tenun Lio Nepa. Ini motif khas untuk dipakai perempuan gitu, lawo Nepa. Ini hadiah dari mama lalu saya pakai sendiri. Kemana-mana saya selalu sediakan baju lebih untuk tenun. Ini kebetulan mendadak pas sisa 1 saya pakai karena bicara tentang tenun kan. Betul, sepakat tuh. Kemana-mana saya tugas pasti selalu saya sisipkan harus ada baju tenun gitu. Ini kan tadi ngomong soal, saya beberapa kali saya lupa tapi di postingan di medsos tuh di IG atau di Facebook saya tidak salah tuh terlibat di salah satu akademi fashion tuh. Ya. Bisa di tempat studi saya, Spark Fashion Academy di Jakarta Pusat. Namanya apa tadi Spark? Biasa disingkat SFA, Spark Fashion Academy. Jadi studi fashion di situ partner mereka salah satunya Ivan Gunawan yang desainer terkenal itu. Dan beberapa kali saya ikut fashion show di panggung-panggung besar di Senayan City, di Central Park. Terus persiapan untuk ke bulan Mei-nya itu Indonesia Fashion Week, itu panggung besar nasional. Nanti bulan Mei mendatang ini. Itu yang dipersiapkan untuk yang ke Paris Fashion. Ya, New York Fashion Week kayak gitu. Tanggal 28 sampai 31 Mei. Saya dapatnya tampil di tanggal 28. Persiapan semua sudah ready ya? Sudah, saya akan membawakan 3 busana. Kali ini saya mengangkat khusus Lio karena kemarin-kemarin kan Sika, Sumba, daerah lain. Tapi kali ini saya persiapkan khusus Lio karena memang saya wanita Lio, suami Lio dan lagi pengen memperkenalkan Lio karena saya lihat di kancah nasional Sumba sudah banyak dikenal, Sika juga sudah. Nah, Lio belum maksimal sih. Jadi memang untuk Indonesian Fashion Week saya mempersiapkan khusus semua motif Lio gitu. Kira-kira selama terjun di sudah sekian tahun memperkenalkan tenun NTT dan sekarang mulai belajar dengan urusan masuk ke dunia panggung itu, ada tidak tantangan yang bikin semacam ini pengen maju atau mundur nih gitu, atau terus semacam solusi yang Sista coba atasi gitu? Saya rasa setiap profesi itu punya tantangan ya. Mau profesi apa aja, dulu saya penulis, saya punya tantangan. Penulis dikritik dan dipuji. Dikritik saya berusaha untuk tidak jatuh, dipuji tidak melayang juga. Jadi benar-benar sadar ya. Salah satunya juga. Tapi saya waktu itu orangnya tidak terlalu ambil pusing tipe saya. Ya udah kritik aja, ya sudah tulis aja lebih baik dari saya gitu kan, selesai gitu. Keren. Selama 15 tahun menulis tidak membuat mental saya rapuh atau down. Kalau awal-awal sih sempat nangis ya, mau menyerah. Tetapi kan saya pikir kalau saya menyerah kapan majunya? Kritik kan, kalau kritik yang konstruktif, membangun itu kan salah satu titik untuk kemajuan kita kan. Melejit lebih tinggi. Iya. Beda sama dia menyerang secara objektif atau subjektif gitu ya, subjektif ya. Kalau kritik secara objektif kan itu membangun kita memperbaiki lebih baik lagi. Dipuji pun biasa aja di Facebook, puji habis. Kadang-kadang kan hanya sekedar orang puji kan bentuk apresiasi ini kan banyak. Dipuji saja lewat kata-kata, ketika kita tampil diapresiasi secara profesional, itu perbedaannya. Dan beberapa kali saya seminar keliling juga ada perbedaan itu di antara di NTT, di luar NTT, gimana orang memberi apresiasi kepada kita seperti itu melalui media sosial atau langsung gitu. Kalau di Spark Fashion Academy itu bagaimana? Sista
memperkenalkan tenunan NTT dalam setiap desain? Dari semua teman-teman saya yang studi, saya saja yang tenun di bidang tenun. Jadi saya minta bimbingan khusus gitu. Jadi yang lain kan semua batik, baju-baju masa kini ya. Ada yang ala-ala Korea lah, ada semua itu dia tampung, terus yang lebih spesifik sayanya. Jadi saya terus perpanjang. Oke, kalau untuk mendatangkan tenun-tenun tadi misalnya dari kita ke Mama Penun itu, apakah Sista punya jaringan teman-teman di daerah yang akan mencari itu? Di sini saya minta bantuan kakak saya sendiri untuk langsung turun, langsung ke pasar atau ke kampung, langsung ke pasar. Biasanya beli di hari-hari pasar gitu. Kan biasanya ibu-ibu yang menjual di hari pasar kan kebanyakan mereka untuk biaya pendidikan anak ya. Pendidikan itu saya selalu bilang, lihat di ibu-ibu yang sudah tua atau apa, saya pesen ke kakak ya. Gitu. Jadi itu bagian dari perhatian. Perhatian saya selalu begitu dengan cara saya sendiri. Kadang-kadang ada dalam prosesnya tidak perlu di up to date di Facebook kan. Biar saja kadang-kadang kebaikan tidak perlu kita semuanya harus dipublikasikan seperti itu. Sahabat Ekor NTT ini semakin menarik karena teman ngobrol kita menggugah kita semua untuk menunjukkan, orang bilang tidak hanya sekedar perhatian tapi juga cinta yang ada di dalamnya ya. Karena mereka menenunnya dengan cinta juga. Ada satu quotes yang saya kira Sista pernah ucapkan ketika kita ngobrol soal misalnya di urusan nulis buku. Itu saya ingat ada satu hal yang pernah Sista sebutkan, bahwa kita di NTT itu anak-anak sebenarnya mampu semua, tapi kita kekurangan yang namanya iklim atmosfer apresiatif. Mungkin Sista bisa jelaskan, ceritakan kepada kami, mendorong sekian banyak orang muda NTT supaya bangkit gitu kan Jo. Betul, itu bukan saja anak muda sekarang ya, di luar ya. Saya pernah ada di titik itu. Betapa sulitnya untuk mendapat apresiasi yang positif. Jangankan dulu, sekarang aja ketika berita yang negatif tersebar, malah orang lebih perhatiannya menyorot ke berita negatif. Bukan hal-hal yang berprestasi. Ada guru-guru yang yang memposting anak-anak berprestasi. Lihat aja bagaimana orang tertarik dengan untuk membahas itu. Lebih banyak yang misalnya kasus-kasus bunuh diri di-share, dibagi berulang-ulang. Sebenarnya itu tuh pancingan untuk orang untuk melakukan lagi secara psikologi. Kebetulan saya juga orang psikologi kan, kita tidak sadar itu ketika men-share hal-hal yang negatif, itu aura negatif ini akan cepat merambat lagi ke kita. Jadi saran saya dalam menggunakan media sosial secara cerdas, ketika ada berita-berita tentang prestasi anak-anak muda di bidang olahraga, seni, akademis, berharap diberi apresiasi, kalaupun tidak dalam bentuk finansial, di-share, dibagikan yang positif-positif. Karena anak-anak zaman sekarang pengguna media sosial, anak SD pun sudah punya akun Facebook. Gimana coba kalau melihat orang tuanya, kakak-kakaknya, yang senior-senior men-share hal-hal negatif melulu. Kapan yang positif-positif masuk tertanam dalam diri? Itu yang salah satu saya bilang apresiasi, di luar finansial, kasih beasiswa atau apalah ya. Tapi bentuk verbal, ungkapan, jaga jari-jari kita ini biar lebih bijak, cerdas untuk menggunakan medsos. Ya. Kalaupun kita share hal-hal negatif untuk meminta kepedulian, cukup 1-2 kali. Nah ini kan orang banyak tangan, share, viral. Akhirnya kita nggak tahu bahwa itu tuh berpengaruh kepada mata anak-anak kita di dunia medsos gitu. Oke, ini terakhir Sista. Kita kembali ke tenun tadi. Apa mimpi atau impian terbesar Sista untuk bikin tenunan NTT melejit dan terbang tinggi? Ya, semua desainer, apalagi saya tenun, khusus tenun ya, kalau sudah di kelas daerah naik ke nasional, ya tentunya ujung-ujungnya punya mimpi untuk go internasional. Itu yang saya lagi jajaki, berharap semoga ke depan mimpi saya ini bisa terwujud, mengangkat khusus tenun-tenun daerah Flores, NTT, lebih spesifik lagi Flores ya, ada beberapa motif yang saya jatuh cinta, ingin angkat itu ke kancah internasional. Salah satu batu loncatan ini tanggal 28 yang di Indonesian Fashion Week, itu panggung besar fashion untuk Indonesia gitu. Oke sahabat Ekor NTT, itu tadi teman ngobrol kita, Sista Saudari Santisima Gama. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk suami dan anak-anak. Anak-anak sudah meluangkan waktu masa liburan datang di redaksi Ekor NTT untuk kita ngobrol. Oke, sahabat Ekor NTT, demikian sudut pandang kita hari ini. Terima kasih untuk
tetap stay bersama Sudut Pandang Ekora NTT.